Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soli dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa dulu sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku, pelajaran pada hari ini adalah tematik dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Dengan KD, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan KD 4.2, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. KD berikutnya yaitu 3.3, memahami properti dalam tarik kreasi daerah. KD 4.3, mempraktikkan properti pada tarik kreasi daerah. Pembelajaran hari ini juga dengan tujuan agar siswa dapat menyajikan informasi dari teks bacaan dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Siswa dapat memahami dan membuat pertanyaan dalam teks dengan benar. Siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat kipas sederhana dengan rapi. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sesuai dengan daerah tempat kita. Kita ada di mana sih? Ada yang tahu? Ya, kita ada di Kota Serang. Di provinsi apa? Di Provinsi Banten. Kita nyanyikan bersama-sama ya, kita ikuti. Bagaimana anak-anak lagu yang tadi? Ibu harap kalian semakin semangat ya. Nah, lagu Kota Serang Madani tadi ada yang tahu berasal dari daerah mana? Ya, betul sekali. Lagu Kota Serang Madani itu berasal dari daerah Provinsi Banten. Jadi pembelajaran hari ini akan ada hubungannya dengan ciri khas daerah Provinsi Banten di daerah kita sendiri. Ibu harapkan kalian akan semakin cinta dengan daerah kita sendiri. Minimal kalian tahu lagunya, makanan daerahnya, dan lain-lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya yuk kita simak materi yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Silahkan dibuka buku pena 5A-nya halaman 103. Di situ sudah terdapat teks bacaan tentang organ pernapasan burung. Dibaca baik-baik ya. Dibuka kembali halaman 104-nya. Di situ ada contoh dari membuat peta pikiran sesuai dengan teks yang sudah disediakan tentang organ pernapasan burung. Ya, sekarang coba dibuka buku pena 5A-nya halaman 103. Di situ sudah ada teks organ pernapasan burung. Organ pernapasan burung. Sistem pernapasan pada burung hampir sama dengan pernapasan manusia. Oksigen dihirup dan masuk ke dalam organ pernapasan burung. Organ pernapasan burung adalah paru-paru.
Burung juga memiliki organ pernapasan yang disebut pundi-pundi udara. Saat terbang, pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak melakukan pernapasan dengan cara menghirup udara langsung, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Baik, setelah kita membaca teks bacaan yang tadi, coba dilihat halaman 104-nya. Di sini kita akan membuat sebuah peta pikiran. Berarti di bagian tengah tuliskan judul teksnya, yaitu tadi tentang organ pernapasan burung. Lihat, di samping kanan dan kirinya terdapat 2 kotak. Di situ kalian bisa menjawab pertanyaan dari sesuai dengan teks organ pernapasan burung tadi. Jika sudah membentuk seperti ini, inilah contoh dari membuat peta pikiran. Untuk mengisi setiap kotaknya, coba kalian cari dulu dari pertanyaannya, yaitu apa, bagaimana, kapan, dan fungsi yang lainnya. Bagaimana tentang materi membuat peta pikiran? Tentu mudah bukan? Karena untuk lebih mudahnya lagi adalah kalian hanya membuat pertanyaan dari teks tersebut, seperti menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, mengapa, dan kapan atau bahkan berapa. Dari situ kalian bisa membuat peta pikirannya. Selanjutnya kita simak sebuah teks tentang yang berjudul Rampak Bedug. Sini dilihat ya, kita perhatikan dengan baik. Rampak bedug adalah salah satu kesenian memainkan alat musik bedug yang khas dari daerah Banten. Kata rampak mengandung arti serempak. Jadi rampak bedug memiliki arti bedug seni dengan menggunakan waditra atau bentuk fisik alat musik tradisional berupa banyak bedug yang ditabuh secara serempak, diiringi dengan sholawat badar dan lagu religi, sehingga menghasilkan irama khas yang indah dan enak didengar yang dikemas dengan gerakan tari yang terlihat atraktif serta menarik. Kesenian ini pertama kali digelar bertujuan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan pada tahun 1950. Bahkan pada saat itu di Kabupaten Pandeglang diadakan pertandingan rampak bedug antar kampung. Hingga pada tahun 1960, rampak bedug masih menjadi hiburan masyarakat dan menyebar ke daerah sekitar Banten lainnya. Dalam perkembangannya, rampak bedug tidak hanya dimainkan saat Ramadan dan hari raya saja. Kini, kesenian rampak bedug menjadi ajang rekreasi bagi masyarakat dan secara profesional dimainkan juga pada saat acara pernikahan, hitanan, pagelaran budaya, bahkan hari peringatan kedaerahan maupun nasional. Nah, dari teks tadi, coba sekarang tugas kalian adalah buat peta pikirannya. Coba untuk membuat peta pikiran tadi, kalian buat dulu pertanyaannya. Setelah membuat pertanyaannya, nanti di bagian tengahnya ditulis judulnya, baru tarik garisnya untuk membuat peta pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Ya, anak-anak, rampak bedug itu juga termasuk ke dalam tari khas daerah asli Provinsi Banten. Banyak juga loh di daerah lain yang memiliki tari khas daerah. Namun di rampak bedug ini ada properti yang harus digunakan, yaitu seperti bedug dan pemukulnya. Ini berikut ini adalah gambar dari tarian rampak bedug. Bisa dilihat ya, ada bedugnya, ada pemukulnya, dan juga pakaian yang digunakan adalah pakaian busana muslim yang rapi dan sopan serta berwarna-warna cerah. Oh iya, mengenai properti itu adalah merupakan kelengkapan dan peralatan yang digunakan dalam persiapan tari. Oke, berikutnya selain rampak bedug dari Provinsi Banten, ada tari
kuda lumping seperti ini ya. Nah, kuda lumping ini berasal dari daerah Jawa Timur. Biasanya berada bersama dengan tarian reog Ponorogo. Tari kuda lumping ini ada properti yang digunakan adalah jaranan. Jaranan ini dibuat dari anyaman yang terbuat dari bambu. Itu salah satu properti yang digunakan. Properti yang lainnya seperti kacamata, gelang kaki dan tangan, dan banyak lagi. Biasanya kuda lumping ini ada banyak atraksi yang ditampilkan, seperti atraksi magic, ada kesurupan, ada makan beling, dan banyak lainnya. Tari khas daerah yang berikutnya adalah ini dia, yaitu tari kipas pakarena. Tari kipas pakarena ini berasal dari kata karena yang artinya main. Lihat dari gambar berikut ini, properti yang digunakan adalah yang pasti kipas, dan juga ada perhiasan, ada kain sutra, dan baju khas dari Sulawesi Selatan tadi. Konon katanya tari kipas pakarena ini berasal dari kisah perpisahan antara penghuni Lino atau penghuni bumi dengan penghuni Boting Langit atau penghuni Kayangan. Sebelum berpisah, para penghuni Kayangan tadi sudah mengajarkan bagaimana cara bertahan hidup, seperti bercocok tanam, berburu, dan yang lainnya, sehingga dibuatlah gerakan-gerakan tarian sebagai wujud rasa syukur atas kebaikan para penghuni Kayangan tadi. Ya anak-anak, tadi adalah beberapa contoh dari tarian-tarian daerah Indonesia. Tadi apa yang pertama? Yaitu tari khas berasal dari Banten, rampak bedug. Yang kedua adalah tari kuda lumping. Yang ketiga adalah tari kipas pakarena. Kalian tentunya sudah bisa melihat ya properti apa saja sih yang digunakan dalam tarian yang akan ditampilkan. Nah, setelah melihat tayangan tadi, sekarang kalian saatnya melihat tutorial pembuatan kipas sederhana. Silakan menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita ke cara membuat kipas sederhana. Bahan yang dibutuhkan hanya kertas dan lakban. Yuk kita langsung saja membuatnya. Baik anak-anak, bagaimana tadi tayangan video membuat kipasnya? Tentu mudah bukan? Nah sekarang kalian di rumah coba buat sendiri ya. Boleh dibantu dengan orang tua, kakak, atau siapapun ada di rumah. Buat dengan rapi. Setelah membuat kipas sederhana, selanjutnya kalian mengerjakan tugas berikut ini. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga menyenangkan ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengambil bahwa dengan menyajikan dalam bentuk peta pikiran, Ibu harap kalian bisa mudah memahami dari isi teks tersebut. Dan dengan mengenal berbagai macam tari khas daerah, kita akan lebih mencintai bagaimana indahnya dan banyaknya kebudayaan Indonesia. Baik anak-anakku, dari pembelajaran kita hari ini kita bisa mengambil dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi artinya, "Hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Anak-anakku, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa mengambil pelajarannya untuk selalu saling menghargai antar sesama bangsa. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih banyak dari Bu Iis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.